Maaf ya, duhai perempuan-perempuan dimanapun anda berada yang terjebak dalam pengaruh setan untuk menjajakkan dirinya sehingga disebut dengan pelacur. Maaf, saya tidak ingin memperindah bahasa ini. Saya tegaskan pada anda ya, kalau maksiat itu istilahnya jangan dibikin sopan. Kalau dibikin sopan nanti bangga tampilannya. Maaf, koruptor maling, ketika dibuat koruptor dipakein jaket kuning, cuma pakai jaket, masya Allah enak banget, senyum-senyum bawa tas. Kontingen koruptor Indonesia bawa tas, senyum, foto-foto, bilang maling. Samakan dengan ayam. Kenapa orang pencuri ayam disebut maling? Pencuri uang ratusan miliar triliun disebut dengan koruptor. Walaupun mungkin maknanya berbeda, tapi kalimatnya diperindah. Maaf, perempuan menjajakan diri di malam hari jangan disebut kupu-kupu, nggak ada hubungan. Kupu-kupu aja nggak begitu. Ya, sebut aja dengan bahasa yang menjijikkan itu sehingga orang menjauhinya. Pelacur, selesai. Laki-lakinya apa? Jangan dipersempit. Buaya aja nggak begitu. Udah sebut aja misalnya pria jahat, pria buruk, pria pezina, selesai. Tuh pria pezina tuh, bukan itu hidung belang, hidungnya sama, nggak belang dia. Katakan pezina. Begitu disebut pezina, dia akan menjauhi perbuatan itu. Ayo, tempat-tempat zina, sebut aja begitu. Ya jangan disebut dengan kalimat-kalimat yang indah. Begitu disebut dengan kalimat yang indah, seakan-akan perbuatan itu menjadi baik. Teruskan. Pernah dengar tentang hadis ini? Seorang pelacur memberikan air, minuman kepada seekor anjing. Ketika diberikan itu tiba-tiba keluar firman-Nya, dengan segala keikhlasannya dia masuk ke dalam surga. Pernah dengar hadis itu? Jangan salah baca. Kalau salah baca nanti, jadi pelacur aja bisa masuk surga. Cukup cari anjing aja, anjing kasih minum surga. Kalau seperti itu enak banget. Bukan, cara bacanya adalah ketika dia memberi minuman itu, dia sadar dengan dirinya. Ini anjing aja hewan najis, disebut najis, keadaannya terhina, diberikan minuman, tiba-tiba dia bisa berubah beraktivitas dengan cara yang baik. Saya manusia, bukan hewan. Walaupun saya melakukan perbuatan hina, kenapa saya tidak berubah seperti anjing ini punya energi? Dalam bahasa syariat, wahyu itu disebut dengan tuntunan air. Allah menurunkan air dari langit, membuat tanaman yang kering, tanah yang kering menjadi gembur kembali. Allah menurunkan wahyu-wahyu dari langit, ajaran-ajaran, membuat hati yang kering menjadi subur kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sadar dia dengan perbuatan itu, bertobat dirinya, tobat itu yang menggugurkan dosanya, berubah jadi beramal soleh, amal solehnya yang menjadikan dia terjamin surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelacur, tobat, masuk surga. Pembunuh 100 orang, tobat, masuk surga. Maka saya ajak orang yang pernah berbuat perbuatan semacam ini, ayo tobat. Ada kesempatan. Dan jangan ditampakkan. Maksiat yang tampak hanya mengundang bencana. Ini sekarang ini sudah banyak nih. Saya perhatikan orang bangga berbuat maksiat. Awas, hati-hati. Homoseksual, lesbian, LGBT, macam-macam sudah bangga. Bikin kontes, bikin macam-macam. Ngundang musibah tuh. Ngundang musibah. Dan kita doakan, kita ajak mereka dakwahi dengan lembut supaya meninggalkan perbuatan-perbuatannya. Doakan Pak. Dalam malam kesempatan hari, doa. Istighfar. Karena istighfar itu diantaranya bisa menahan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, sepanjang kamu hidup mereka tidak akan pernah saya azab. Kalimatnya fi'il. Tapi ketika nabinya meninggal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kenapa yang pertama kata kerja, yang kedua kata benda? Pertama kata kerja karena di zaman Nabi setelah masuk Islam jarang orang berbuat maksiat. Setelah nabinya meninggal berubah jadi kata benda, orangnya banyak bermaksiat. Tapi kenapa azab ditahan oleh Allah? Ada kalimat di ujungnya wahum yastaghfirun, karena ada orang-orang yang masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, kan ada sebuah cerita yang berisi ada seorang wanita yang sangat nakal. Ketika malam hari dia melewati jalan yang ada seekor anjing kehausan, lalu dia memberikan anjing tersebut minum sehingga tak kehausan lagi. Ketika wanita itu meninggal, wanita itu langsung masuk surga, padahal dosanya di dunia sangat banyak. Kenapa demikian? Seorang perempuan WTS, wanita tunasusila, melihat anjing menjulurkan lidah karena sangat kehausan, panas terik. Ini ceritanya malam, enggak, ceritanya siang. Karena tak ada malam panas. Oke lah, malam panas karena musim panas, ya terserah, enggak apa-apa. Dia ambil sepatu botnya yang terbuat dari kulit, dia masukkan ke dalam sumur, dia kasih minum anjing.
Tiga najis kotor. Perempuan ini kotor karena WTS. Anjing ini kotor, najis. Kalau dia menjilat kita disama dengan 7 air, salah satunya dengan air tanah. Dan sepatu tempat mengambil air pun kotor. Sepatunya kotor, anjingnya najis, perempuannya kotor. Tapi ada satu yang dinilai Allah. Apa itu? Kelembutan hati. Tak sampai hati menengok anjing kehausan. Ini bukan dalil boleh miara anjing. Dan ini bukan dalil boleh jadi WTS. Ini orang sekarang banyak pandai menyimpulkan hadis. Ambil satu hadis, ngambil pelajaran. Baca hadis, baca syarahnya. Yang ingin disampaikan pesan cerita ini bukan umat Muhammad. Ini Bani Israel sebelum Nabi Muhammad dulu. Maka Allah berikan rahmat kepada orang yang hatinya ada kelembutan. Luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa rahmat Allah SWT tidak terbatas, ampunan Allah SWT jauh lebih luas daripada kemampuan manusia berbuat dosa. Sampai-sampai ada pelacur, memang ada beberapa riwayat itu, ada yang pelacur, ada yang bukan pelacur, ada memang pelacur yang karena jasanya pada binatang masuk surga. Apakah langsung masuk surga atau tidak? Ya, saya yakin tidak. Kalau ada malaikat berebut, surganya saja belum mulai ini, belum berfungsi kok. Itu masih di alam kubur. Nantinya masuk surga atau masuk neraka. Jadi kalau ada malaikat yang berebut itu kalau kasus yang membunuh 99 orang itu. Tapi andai kata ini pun ada malaikat yang berebut, ya. Jadi mestinya pelacur ini andai kata tidak menolong binatang, tidak memberi minum anjing, totalnya masuk neraka langsung. Tetapi karena ada jasa pada anjing, maka dia masuk surga. Nah, dosanya bagaimana? Ya tentu sesuai dengan hadis lain. Hadis lain itu nanti manusia ditimbang amal baik dan buruknya. Bobot amal baik dan buruknya ditimbang. Fa in rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi mithqala su'abatin dakhalal jannah. Kalau bobot kebaikannya lebih berat daripada dosa-dosanya, walaupun selisihnya hanya setelur kutu, maka dia masuk surga. Kebaikannya untuk nutup kejelekannya masih ngukut, masih nutup, kemudian turah didik. Tidak usah ke neraka, karena memang tinggal kebaikan masih ada. Jadi tidak ada dosanya sudah ditutup oleh kebaikannya. Kemudian wa in rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithqala su'abatin dakhalan nar. Banyak kebaikannya, banyak keburukannya, berat dosanya, berat pahalanya, tapi ternyata masih berat dosanya setelur kutu, maka neraka. Mengapa? Karena kebaikannya dihapus oleh kejelekannya. Nah, wanita ini wallahu alam nanti, tapi yang jelas kebaikan dia memberi minum anjing itu nilai ikhlasnya 100% utuh. Tidak ada niat untuk dipuji siapa, hanya karena Allah SWT. Amal kecil yang ikhlas itu lebih berbobot dibanding amal besar yang tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Maka soal hitung-hitungan mesti kepada Allah SWT melalui malaikatnya nanti. Tapi ini wanita ini ada jaminan masuk surga. Mengapa? Penyebab masuk surganya karena memberi minum anjing. Apakah dia nanti langsung masuk surga atau masuk neraka dulu? Ya wallahu alam. Karena dosanya terlalu besar untuk dosa-dosanya, ya kemungkinan mesti merasakan neraka dulu. Andai kata pun tidak, rahmat Allah dan Allah SWT maha adil, maha mengetahui kenapa dia langsung masuk surga. Andai kata iya. Tetapi kita tidak bisa, saya pun tidak berani. Alah amal cilik-cilik gak apa-apa. Iya lah gak iya. Oke, ini sholat 5 waktu wis anu cek kuatir, tetap kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu bukan berarti kita sesat, enggak. Kita ingin dijaga supaya sampai akhir hayat tetap dalam jalan lurus. Tapi orang yang enggak ngerti salah paham. Oh, itu umat Islam itu masih sesat tuh. Buktinya minta apa? Petunjuk pada Allah jalan yang lurus. Itu kebodohan yang berlipat-lipat itu. Dalam Islam tidak. Kita sudah benar, tapi kita khawatir diri kita jangan sampai di akhir hayat kemudian nyimpang.
tergoda oleh sesuatu kemudian su'ul khatimah kan naudzubillah.